terkait ganjaran tadi Ustaz wajah. Ganjarannya banyak mana orang yang tidak berjenggot sama orang yang berjenggot. Luas. Jadi iya. Jadi tinggian mana orang berjenggot sama orang nggak berjenggot. Jadi berjenggot kalau berbicara salam, kalau ada dia jenggotnya banyak, ya tentu karena dia disuruh musab sampai jenggotnya tinggian yang ada jenggotnya. Ini saya cari pembelaan ini. Begitu. Iya soal. Tapi yang jenggotan ini kalau kemudian dia wudunya nggak rapi, begitu, maka dia masuk nerakanya duluan yang jenggotan. Islam ini nggak kaku, ya nggak kaku. Karena itu yang jadi patokan jangan jenggot. Jadi surga dan neraka hubungannya bukan pada jenggotnya, tapi pada pengamalan agamanya, pada ibadahnya dia. Kami pernah mengulas kalaulah jenggot doang syarat masuk surga, kambing saya insya Allah masuk gara-gara jenggotan. Iya, jenggotan. Jadi jenggot ini begini saudara. Jadi ada jenggot, ada kumis begitu. Jadi ada orang tua jalan-jalan bersama anaknya. Liburan yang hemat itu sebelum ada Air Petra adalah ke Ragunan. Iya, itu murah. Itu jangan ditertawakan Ragunan. Mainnya Dufan mulu kayaknya. Jadi waktu ke Ragunan itu dia nanya sama abaknya, anaknya aktif. Ba, itu apa? Ada kumis doang, kagak ada jenggot. Kata abahnya kucing. Jadi anaknya paham. Kucing itu ada kumisnya, enggak ada jenggotnya. Itu begitu anaknya. Jalan lagi tuh itu orang tua sama anaknya. Nanya lagi, kalau itu apa? Ada jenggotnya, enggak ada kumisnya. Dibilang kata abahnya, kambing. Oh, anaknya paham. Kambing itu jenggotan, enggak ada kumisnya. Jalan lagi, nanya lagi, itu apa? Enggak ada kumis, enggak ada jenggot. Dibilang celeng. Jadi itu anak paham. Yang namanya celeng tuh kagak kumisan, kagak jenggotan. Dia jalan lagi. Begitu. Kalau itu apa? Ada jenggot sama kumisnya, kata bapaknya itu pawangnya. Gitu. Orangnya begitu. Jadi bukan itulah yang menjadi rujukan begitu. Kalau kita demen tiara jenggot ya silahkan. Begitu. Itu juga ajarannya sunnah, itu ajarannya begitu. Tapi bukan barang wajib. Ada juga yang dikasih jenggot malah nggak bagus dia. Begitu. Jadi karena jenggotnya cuman atu doang. Begitu. Jadi yang kayak begitu jangan sampai menjadi patokan yang berlebihan yang jadi puyeng dalam hidup. Begitu. Ujug-ujug baru ngaji 2 hari udah brewok dia. Baru 2 hari ngaji. Kita bingung. Lo ini ngaji udah kayak begini aja begitu. Begitu. Iya. Ini luar biasa. Masih banyak ajaran-ajaran itu, masih banyak yang harus kemudian kita amalkan, tidak pada satu sisi saja yang menyebabkan menghina sisi yang lain. Kurang lebih demikian. Ya, baik Kang. Mungkin ada ya, kalau belum sepengetahuan Ustaz barusan, kadang mereka itu assalamualaikum, kumnya itu pas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu kalau sudah jadi kebiasaan. Nah, yang mesti jangan lakukan kepada imam-imam yang berdosa itu untuk menyampaikan hal ini kira-kira seperti apa? Jadi sebetulnya begini Pak. Jadi kalau yang paling enak kita ngaji itu adalah
untuk diri sendiri. Ini dulu ngaji ini. Jadi setiap kita kajian ngaji di mana tempat, maka tidak ada kesempatan sama kita untuk mengomentari orang lain. Karena orang lain dapat perintah dari nabinya untuk ngaji juga dia. Orang lain itu. Jadi kalau kita kemudian mengomentari orang lain, ilmu akan nguap dari kita. Ilmu tidak duduk di hati kita. Maka kita dulu, kita praktekkan dari apa yang kita dapat dari ajaran agama. Karena ngaji itu harus lewat talaqi. Datang. Kayak gini nih, ngaji. Bukan dari melihat. Kalau melihat bakal acak-acakan. Di masjid aja bakal beda-beda. Itu pasti karena dari melihat. Dari takbir aja tangan Allah macam-macam. Nih putra Allah. Ini macam-macam. Jadi sehingga kita tanemin dulu sama kita. Oh, kalau umpama ngaji ini nggak beda seperti check up kesehatan. Ternyata kita cek kesehatan itu hasilnya jantung kita bermasalah. Pas check up kita ucapkan alhamdulillah, buru-buru diobati. Buru-buru diobati. Pas dicek kita ternyata sehat semuanya. Ucapkan alhamdulillah. Begitulah kita mengaji. Kalaulah kemudian kita sholat kita udah rapi, alhamdulillah. Kalau belum rapi, alhamdulillah, kita rapikan. Bagaimana kita menyampaikan kepada orang lain? Kan begitu tuh pertanyaan lanjutannya. Bila sebetulnya kita praktek keseharian itu adalah dakwah. Kenapa ada yang keliru itu? Karena kita tidak dakwah. Maka ketika ngikutin ama yang keliru, ujungnya juga bakal menjadi keliru. Kalaupun kita mau menyampaikan, maka kita sampaikan, Bang, ini sunnatnya. Sunnat tuh ganjarannya akan lebih besar bila salam ini nengok di kom, bukan di warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Bukan assalamualaikum warahmatullah. Waalaikum warahmatullah. Saya curiga dengan nyengirnya ini. Ini pelan-pelan. Tapi ini sunnah. Artinya sunnah itu dikerjakan berpahala, ditinggalkan enggak apa-apa. Cuman enggak dapat fadilah. Bagaimana cara kita menyampaikan kepada kawan kita yang kebetulan dia adalah jadi imam? Maka teknis ini banyak. Karena Al-Qur'annya menyuruh ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Turunan dari hikmah ini di samping kita dasar ilmu, kajian kita udah ngaji barusan Fathul Mu'in dan seterusnya. Kalau pakai begitu bakal nggak bisa. Yang paling enak diajak dia duduk bareng, kasih kopi, kasih pisang goreng, ngomong dah kita. Nurut itu ya, nur. Banyak cara. Jadi jangan sampai dibikin susah. Cara menyampaikan itu banyak. Karena kami cara menyampaikan orang-orang yang mabok, bagaimana untuk berhenti, kami selalu menggunakan kalau enggak uang rokok. Kalau enggak uang rokok. Dilihat aja rokoknya apa itu si Bang Anu itu. Oh Samsu, saya kasih nih Bang bungkus. Besok lusa lewat ketemu kasih uang. Nih Bang buat beli rokok. Ya terserah mau buat jajan bininya kayak. Lama-lama kan bisa. Bang berapa sehari? Kalau minum ya 2 botol. Oh 2 botol, kurangin lah Bang, botol dah. Enggak marah, kan udah dekat begitu. Sampai akhirnya berhenti total. Cara tuh begitu. Ini cara. Jadi cara itu banyak lah kurang lebih, yang tidak perlu untuk mesti sama. Tapi intinya pesan agama harus sampai.
Orang tua aja sama anaknya yang kecil obat permen manis padahal pahit. Ini cara yang penting masuk. Begitu caranya dia. Karena nggak bisa. Jadi bagaimana? Bakal nggak mau. Bagaimana cara biar dia mau? Apa aja? Ini namanya teknis. Yang penting cara. Kurang lebih demikian. Enggak kaku lah insya Allah.